Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit ulasan mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Hakim mengatakan apa keinginannya saat ini di depan kedua orang tua Novia ya, bahwa sebenarnya dirinya ingin mengajak Novia rujuk kembali, dan jika Novia memberikan kesempatan kedua untuk dirinya, maka dirinya akan bertanggung jawab penuh kepada anak yang ada di dalam kandungan Novia saat ini dan juga Novia, dan dirinya berjanji akan selalu menjaga Novia ya, dan tidak akan pernah menyakitinya. Namun saat itu semua menjadi tegang saat Hakim menanyakan apakah Novia mau kembali dan rujuk kepada dirinya, dan saat itulah mereka semua pun hanya terdiam ya menunggu jawaban dari Novia. Yang dimana saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya percaya jika Tuhan telah menulis skenario yang terbaik untuk takdir kehidupan mereka masing-masingnya. Dan Novia pun mengatakan jika dirinya mengetahui Tuhan begitu sangat membenci perceraiannya, tetapi itu adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Dan Novia pun mengatakan kepada Hakim tentang masalah dirinya dan Hakim di masa lalu. Dirinya sudah memaafkan semuanya, tetapi untuk masalah kali ini dirinya pun memutuskan bahwa dirinya tidak bisa kembali lagi bersama dengan Hakim, dan dirinya akan membesarkan anak ini sendirian. Tentu saja itu membuat semua sangat terkejut, dan saat itulah Ibu Indri pun mengatakan bahwa Novia jangan egois seperti itu. Bagaimanapun anak yang ada di dalam kandungan Novia saat ini adalah anak kandung Hakim. Dan ini Ibu Indri pun mengatakan Novia akan berdosa jika Novia memisahkan anak tersebut dengan Hakimnya. Bagaimanapun Hakim ingin ikut merawat anak tersebut, dimana saat itulah Novia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berkata jika Hakim tidak boleh merawat anak ini. Dan Novia pun mengatakan bahwa Hakim boleh ikut merawat anak ini, tetapi bukan berarti mereka berdua harus rujuk. Namun saat itu Ibu Indri pun tetap ngotot ya, dan ingin jika Novia tetap rujuk bersama dengan Hakim, dan mengatakan bahwa anak tersebut pasti akan sangat sedih jika mengetahui mama papahnya berpisah. Namun saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat yakin anak tersebut tidak akan merasa minder ya, karena dirinya memberikan akses yang leluasa untuk Hakim dekat dengan anaknya tersebut. Dan Novia pun mengatakan kepada Hakim boleh dipanggil papa, tetapi jika Hakim sendiri mau. Dimana saat itu Hakim pun menanyakan kepada Novia, jika nanti Novia nikah lagi maka anak tersebut akan mempunyai dua papa. Apakah Novia tega melihat anak tersebut merasa bingung karena memiliki dua papa? Tentu saja saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya yang akan menjelaskan dan memberikannya pengertian. Dimana saat itu Pak Asraf pun meminta mereka semua untuk berhenti berbicara ya, dan Pak Asraf pun mengatakan bahwa semua keputusan telah dikatakan oleh Novia, dan sebagai orang tua dirinya merasa sangat mendukung keputusan tersebut. Dan saat itulah Pak Asraf pun mengatakan kepada Hakim bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Hakim karena sudah berniat baik untuk rujuk kembali kepada Novia. Tetapi semua keputusan itu ada di Novia ya, dan Pak Asraf pun meminta mereka bertiga untuk menghargai semua keputusan yang telah diambil oleh Novia, bahwa Novia tidak akan pernah kembali lagi bersama dengan Hakim.
Tentu saja itu membuat semua orang sangat terkejut ya guys ya. Dan saat itulah Pak Asraf pun mengajak Ibu Hesti dan juga Novia untuk pergi ya. Namun di sisi lain saat itu Ibu Indri masih saja tetap ngototnya ingin sekali jika Novia mau kembali lagi bersama dengan Hakim dan mengatakan bahwa mereka belum selesai berbicara. Namun saat itulah Pak Wijaya pun mencoba menjelaskan kepada Ibu Indri bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Asraf itu memang benar adanya dan semua keputusan telah diambil oleh Novia dan kita sebagai orang tua tidak bisa memaksanya. Dimana saat itu Pak Wijaya pun merasa tidak enak ya dan merasa sedih ya melihat nasib yang dialami oleh Hakim saat ini dan pamit pergi ke toilet sebentar karena ada barang yang ingin dirinya ambil. Dan saat itulah Pak Asraf pun mengajak Novia dan juga Ibu Esti untuk pergi. Yang dimana saat itulah Ibu Indri pun meminta kepada Hakim untuk tidak menyerah ya dan berusaha untuk mendapatkan Novia kembali karena dirinya mengetahui jika Novia dulu begitu sangat mencintainya. Dan Hakim jangan diam saja seperti ini dan wanita itu sangat senang jika diperhatikan. Dan Ibu Indri pun memberi semangatnya kepada Hakim untuk berusaha mendapatkan Novia kembali demi anak yang ada di dalam kandungannya saat ini. Yang dimana saat itu Hakim hanya terdiam karena saat ini hati Hakim benar-benar sangat hancur ya karena Novia telah menolak rujukan darinya. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat itu Pak Asraf mengatakan kepada Novia bahwa dirinya berharap jika setelah ini Hakim dan juga keluarganya tidak akan pernah mengganggu Novia lagi. Dimana saat itu Pak Asraf pun meminta Novia untuk memesan taksi ya guys ya. Namun saat itu Novia malah mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa hari ini adalah jadwal Novia untuk membuka perban. Tentu saja saat itu Novia pun menceritakan kepada kedua orang tuanya ya. Namun saat itu Pak Asraf dan juga Ibu Esti ingin menemaninya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya dimana saat ini Pak Arjuna dan Ibu Astrid baru saja tiba di rumah sakit ya. Dan dimana saat itu Pak Arjuna pun menanyakan tentang keadaan Jepri saat ini kepada Om Bastian. Dimana saat itu Bastian mengatakan bahwa keadaan Jepri masih seperti kemarinnya, belum ada perubahan sama sekali. Tentu saja saat itu Pak Arjuna merasa sangat khawatir dan meminta Bastian untuk memindahkan Jepri ke rumah sakit lainnya di luar negeri. Namun saat itu Om Bastian pun mengatakan jika itu resikonya begitu sangat berat karena saat ini keadaan Jepri masih sangat kritis. Tentu itu dampaknya begitu sangat berat untuk kesehatan Jepri sendiri. Dimana saat itulah akhirnya Pak Arjuna pun berbicara terlebih dahulu kepada Ibu Astridnya dan menjelaskan apa maksud dirinya ingin memindahkan Jepri ke luar negeri karena dirinya takut jika Samsul akan secepatnya sadar dan mengingat semua kejadian tersebut dan menyalahkan Jepri dan juga dirinya. Dirinya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Namun saat itu Ibu Astrid pun mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan hal tersebut ya, karena yang dirinya pedulikan saat ini adalah keselamatan Jepri sendiri. Tentu saja itu membuat Pak Arjuna pun merasa sangat shock dan akhirnya Pak Arjuna pun berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Astrid itu memang benar adanya ya. Dan juga saat ini yang terpenting adalah keselamatan Jepri terlebih dahulu. Dan saat itulah Pak Arjuna pun mengatakan kepada Bastian bahwa dirinya dan Astrid telah memutuskan untuk merawat Jepri terlebih dahulu di rumah sakit ini ya, hingga keadaan Jepri mulai membaik.
Yang dimana saat itulah Parjuna pun meminta izin kepada suster untuk melihat keadaan Jepri saat ini. Sebelum sampai di ruangan Jepri saat itu, Parjuna melihat Pak Samsul ya, dan mengatakan bahwa ini semua adalah ulah Pak Samsul. Padahal Pak Samsul beberapa tahun yang lalu telah menerima sejumlah uang 3 miliar, tetapi kenapa Pak Samsul malah mengukit kejadian tersebut ya, dan dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi, dan Pak Samsul akan menerima akibatnya jika Pak Samsul berani mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Jepri lah yang sudah menabrak ayah Novia. Dan Parjuna pun mengatakan bahwa dirinya pastikan hidup Samsul akan sangat menderita jika kejadian tersebut akan sampai ke publik. Dan di sisi lainnya, di mana saat ini Parjuna telah berada di ruangan Jepri ya, di mana saat itu Parjuna begitu sangat sedih melihat kondisi Jepri saat ini ya, dan mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini itu semua karena dirinya ingin jika Jepri baik-baik saja, dan dirinya tidak ingin jika hidup Jepri akan sangat hancur atas kejadian 18 tahun yang lalu ya. Kenapa dirinya selalu berusaha untuk melindungi Jepri selama ini. Dan saat itu Pak Arjuna pun berjanji bahwa dirinya akan selalu menjaga Jepri ya, dan berusaha melindungi Jepri dari Pak Samsul. Dan setelah itu Parjuna pun keluar, dimana saat itulah Ibu Astrid masuk ke dalamnya guys ya. Dan saat itu Ibu Astrid begitu sangat sedih dan mengatakan kepada Jepri bahwa dirinya sangat memohonnya jika Jepri cepat sadar ya, karena masih banyak tugas yang harus Jepri selesaikan. Dimana saat itulah Ibu Astrid pun mengambil sebuah pulpen pemberian dari Novia ya, dan dirinya berharap jika dengan pulpen ini Jepri akan secepatnya sadar ya, dan teringat akan Novia bahwa Jepri pernah berjanji akan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi kejadian 18 tahun yang lalu kepada Novia, bahwa Jepri lah yang sudah membuat Novia harus kehilangan ayah kandungnya. Dan Ibu Astrid pun mengatakan bahwa saat ini Brian dan juga Novia begitu sangat mencemaskan keadaan Jepri ya, dan Novia pun selalu berusaha mencarinya dan menantikan kedatangan Jepri untuk menemuinya. Dan Ibu Astrid pun mengatakan bahwa Novia kemarin menghubungi dirinya dan pasti itu menanyakan keberadaan Jepri saat ini. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.